Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Zulfiana Khairul Nabila dari Prodi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis saya, yaitu catering rumahan sifatnya. Untuk latar belakangnya sendiri itu saat ini kan banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Lah, contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan, biasanya mereka itu lebih memilih untuk memesan makanan daripada membuatnya sendiri, dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga, walaupun memang sedikit mahal. Dan dari pemikiran ini tadi, inilah kami itu mempunyai ide untuk membuat bisnis catering makanan. Untuk bisnis catering ini bisa dikatakan sebagai salah satu bisnis rumahan yang paling menguntungkan dan memiliki potensi ekspansi serta pertumbuhan yang sangat tinggi. Banyak sekali perusahaan yang memilih layanan catering untuk melayani makan siang dan acara-acara lainnya. Gaya hidup yang seperti ini ternyata dapat memberikan peluang bagi perkembangan bisnis catering ini. Meningkatnya jumlah para ibu rumah tangga yang memilih untuk memakai jasa catering untuk melayani acara-acaranya, semisal acara pesta ulang tahun, hajatan, atau resepsi pernikahan, membuat prospek usaha catering ini sangat cerah. Untuk yang kedua, yaitu inovasi yang ditawarkan, yaitu kami menawarkan inovasi seperti menambah menu yang tersedia atau menerima request seperti yang diinginkan oleh konsumen, dan membuat paket dengan harga yang lebih terjangkau atau yang lebih hemat, seperti itu. Dan untuk yang kedua, yaitu dampak sosial dan ekonominya, yaitu dampaknya sendiri ialah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan juga meningkatkan status sosial ekonomi. Seperti kayak pandangan orang itu terhadap kita yang semula hanyalah seorang pekerja itu perlahan itu mulai berubah. Kini mereka memandang kita adalah sebagai seorang pimpin, walaupun di sebuah perusahaan, meskipun perusahaan kita itu ya masih perusahaan kecil lah. Jadi secara otomatis ini tuh akan meningkatkan status sosial kita di mata masyarakat, seperti itu. Untuk strategi produksi, untuk masakan cateringnya ini langsung kita olah sendiri di rumah produksi catering kita. Untuk aspek keuangan sendiri, untuk permodalan kami mendapatkan modal dari 5 orang, yaitu setiap orang mengeluarkan modal sebesar 1 juta. Jadi total semua modal awal kita yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk aspek pemasaran, target pasar yang merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha catering bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi dimulai apabila pesanan telah diterima. Jadi tanpa pesanan, kegiatan produksi perusahaan catering tidak akan berjalan. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisien waktu dan tenaga. Untuk potensi keberlanjutan, sebenarnya untuk potensi keberlanjutan itu kita masih belum tahu, karena kita baru memulai usaha ini baru beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau misalnya prospek usahanya baik atau lancar atau memang sukses, ya kita akan tidak memungkinkan kita untuk bermitra dengan misalnya dengan usaha bisnis lainnya, atau bermitra dengan
kelembagaan atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan suplai makanan setiap hari ya, seperti itu tidak memungkinkan. Tapi untuk saat ini kami masih belum tahu bagaimana prospek kelanjutannya. Apabila besok lebih besar atau sukses ya memungkinkan kita untuk bermitra dengan perusahaan lain atau bisnis lainnya. Untuk untuk perencanaan keuangan atau RAB, rancangan anggaran biayanya nanti saya beri slide aja tampilannya di sana karena terlalu banyak untuk dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Di sini rancangan anggaran biayanya itu pada aspek keuangan ini bisnis kami mendapatkan modal dari modal yang terdiri dari 5 orang. Per orangnya itu mengeluarkan modal 1 juta. Jadi modal awal kita itu sebesar 5 juta. Berikut ini rinciannya. Untuk kasnya Rp 5 juta, modalnya 5 juta. Untuk perlengkapan sendiri yaitu dikeluarkan 1 juta. Kasnya 1 juta itu masuk untuk pembelian perlengkapan, dan yaitu selanjutnya yaitu peralatan Rp 500.000, kasnya juga 500.000. Itu masuk pembelian peralatan juga. Minimal mendapat 4 kali pesanan, 2 kali partai besar, yaitu satu porsinya 7.500, 2 kali 200 porsi, sekali 7.500 sama dengan 3 juta. Terus 2 kali partai kecil minimal 50 porsi yaitu Rp 8.000, 2 kali 50 porsi sama dengan 800.000. Jadi total perkiraan mendapat minimal 1 bulannya itu sekitar 3.800.000 rupiah. Jurnal transaksi dalam 1 bulan berarti biaya angkutnya itu 4 kali, setiap biaya angkut itu 50.000, jadi totalnya 200.000. Biaya tenaga kerjanya itu 5 orang, per orangnya 50.000, dan 4 kali pesanan berarti 1 juta. Dan untuk biaya bahan baku yaitu 4.000, berarti 4.000 kali 500 sama dengan 2 juta. Lalu laporan laba rugi dalam 1 bulannya untuk pendapatan porsi besar itu 200 porsi dikali 7.500 dikali 2 jadi sama dengan 3 juta. Untuk porsi kecil 50 porsi dikali 8.000 itu untuk 2 paket jadi 800.000, jadi totalnya 3.800.000. Biaya-biaya untuk biaya angkutnya itu 200.000, dan untuk biaya tenaga kerja itu 1 juta, dan biaya bahan bakunya juga 2 juta. Jadi di total semua totalnya yaitu 3.200.000. Labanya berarti 3.800.000 kurang 3.200.000 yaitu sama dengan 600.000. Tapi sebelumnya ini tergantung pesanan ya. Kalau ini untuk porsi yang untuk porsi paket kids, jadi untuk anak-anak. Tapi jika untuk pesanan yang beda menu lagi pasti berbeda juga harganya. Jadi ini rancangan anggaran biayanya tidak menentu, bisa berubah-ubah sesuai dengan menu makanan yang dipesan oleh konsumen kita. Seperti itu. Terima kasih banyak.